Pada Maret 1941, dunia berada di tengah pusaran Perang Dunia Kedua. Meskipun Pearl Harbor belum diserang dan Amerika Serikat belum terlibat langsung dalam konflik, majalah Collier's Weekly, salah satu publikasi paling berpengaruh saat itu, menerbitkan sebuah esai 2 bagian yang mengejutkan, Pasien Saya, Hitler. Penulisnya adalah Dr. Edward Bloch, seorang dokter Yahudi yang dulunya adalah dokter keluarga Adolf Hitler. Yang lebih mencengangkan adalah kenyataan bahwa justru Hitlerlah yang membantu Bloch dan keluarganya meninggalkan Jerman di tengah gelombang antisemit. Masa muda dan awal karir Edward Bloch. Edward Bloch lahir pada 30 Januari 1872 di Frauenberg, Bohemia, sekarang Hluboká nad Vltavou, Republik Ceko, bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dari keluarga sederhana namun terhormat. Kakeknya bekerja untuk Pangeran Schwarzenberg, dan ayahnya adalah salah satu Yahudi pertama yang lulus di bidang filsafat dari Universitas Charles di Praha. Jejak sang ayah diikuti Edward, yang kemudian menempuh pendidikan kedokteran di universitas yang sama. Setelah lulus, Bloch menjalani dinas militer sebagai petugas medis di Rumah Sakit Garnison di Linz pada tahun 1899. Penugasannya bertepatan dengan konflik di Kreta, di mana kekuatan Eropa berusaha membebaskan pulau itu dari kekuasaan Ottoman. Setelah mendapatkan lisensi pada tahun 1900, ia sempat bekerja di Dresden sebelum kembali ke Linz dan membuka praktik pribadinya. Sebagai dokter swasta, Bloch meraih kesuksesan besar. Ia tinggal di sebuah rumah bergaya barok di Landstrasse nomor 12, jalan utama kota, yang juga berfungsi sebagai kliniknya. Ia menikah dengan Lily Kafka dan pada tahun 1903, mereka dikaruniai 2 putri, Emilie dan Trude. Bloch dikenal karena kerelaannya merawat siapa saja, baik pasien kaya maupun mereka yang kurang mampu. Ia sering mengunjungi pasien di rumah dengan kereta kudanya, membebankan biaya sesuai kemampuan mereka, yang membuatnya dijuluki dokter kaum miskin. Pertemuan dengan keluarga Hitler. Tahun 1904 menjadi titik balik dalam hidup Bloch. Ia dipanggil untuk merawat seorang anak laki-laki yatim piatu berusia 15 tahun yang pucat dan lemah, terbaring di tempat tidur dengan dugaan masalah paru-paru. Ternyata, itu hanyalah flu biasa yang menyebabkan radang amandel. Anak laki-laki itu pulih, dan namanya adalah Adolf Hitler. Keluarga Hitler terus menjadi pasien Bloch. 3 tahun kemudian, pada Maret 1907, Bloch menghadapi kasus yang lebih serius. Ibu Adolf, Clara Hitler, sakit parah. Clara didiagnosis menderita kanker payudara. Dengan keterbatasan operasi pada masa itu dan kegagalan upaya bedah sebelumnya oleh rekan sejawat, Bloch mencoba mengobati Clara dengan iodoform, antiseptik yang merupakan satu-satunya pilihan tersisa. Namun, iodoform terbukti menyakitkan, berbau menyengat, dan justru mempercepat kematian Clara 9 bulan kemudian. Meski begitu, Bloch berusaha meredakan penderitaan Clara dengan suntikan morfin. Adolf, yang baru saja dewasa, sangat berterima kasih atas upaya Bloch. Ia terkesan bahwa dokter, yang menyadari kondisi keuangan keluarga Hitler yang buruk, hanya mengenakan biaya minimal, bahkan seringkali gratis. Jalinan tak terduga. Setelah kematian Clara, kehidupan Bloch dan Adolf Hitler berjalan di jalur masing-masing. Namun, rasa terima kasih Hitler tetap terukir. Pada tahun 1908, ia mengirimkan kartu pos kepada Bloch dengan lukisan yang dibuatnya sendiri, menandai awal kehidupannya sebagai seniman di Wina. Kartu-kartu pos bergambar lainnya menyusul, selalu dengan tulisan seperti, dalam rasa terima kasih abadi, atau frasa serupa. Bertahun-tahun kemudian, seorang kolektor menawarkan sejumlah uang kepada Bloch untuk kartu-kartu itu, namun ia menolaknya, menganggap tidak etis untuk menjualnya. Saat itu, Bloch tentu tak bisa membayangkan masa depan yang mengerikan menanti bocah itu, dan mungkin ia sempat melupakannya, karena ada hal yang lebih serius untuk dipikirkan. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah. Bloch memutuskan untuk mendaftar sebagai dokter militer dan kembali ditugaskan ke rumah sakit di Linz, kali ini sebagai dokter kepala. Istrinya, Lily, juga menjadi sukarelawan sebagai perawat palang merah di lokasi yang sama, membagi waktunya antara merawat tentara yang terluka dan warga sipil yang miskin. Setelah perang berakhir, Bloch diangkat menjadi penasihat kesehatan, gelar kehormatan bagi mereka yang berprestasi dalam bidang kesehatan di masa-masa sulit tersebut. Perlindungan tak terduga dari Führer. Selama beberapa dekade berikutnya, kehidupan berjalan lancar bagi Bloch. Namun, statusnya sebagai seorang Yahudi mulai menjadi masalah di Eropa Tengah, di mana antisemitisme kian merebak. Situasi memburuk drastis sejak Nazi berkuasa pada tahun 1933. Awalnya,
Hal ini tidak terlalu memengaruhi Bloch karena ia tinggal di Austria. Namun, pada Maret 1938, Anschluss, aneksasi Austria oleh Jerman, terjadi, mengubah segalanya. Komunitas Yahudi mulai mengalami penganiayaan hukum dan fisik. Mengejutkannya, persahabatan antara Bloch dan Hitler tetap utuh hingga saat itu. Bahkan, Hitler sempat mengirimkan kartu pos lain setahun sebelumnya. Pada konferensi Nuremberg, setelah menanyakan kabar Linz dan Dr. Bloch, Hitler menyebutnya sebagai Edel Jude, seorang Yahudi yang mulia, dan menambahkan, jika semua orang Yahudi seperti dia, tidak akan ada pertanyaan Yahudi. Ketika Gestapo melakukan kunjungan mendadak ke rumah Bloch, mereka meminta kartu pos dan berkas kasus yang berkaitan dengan Hitler. Namun, kunjungan itu tidak berujung pada konsekuensi besar. Mereka bahkan memberikan tanda terima. Jelas, polisi rahasia memiliki perintah khusus untuk tidak mengganggu keluarga Bloch, sebuah pengecualian yang sangat jarang terjadi mengingat perlakuan mereka terhadap orang Yahudi lainnya pada waktu itu. Meskipun tidak ada tekanan langsung, undang-undang Nazi melarang orang Yahudi berpraktik kedokteran kecuali di antara komunitas mereka sendiri. Bloch, yang statusnya sangat menguntungkan hingga saat itu, ia bahkan dibebaskan dari kewajiban menandai rumahnya dengan tanda bintang Daud kuning dan kartu jatahnya tidak ditandai dengan huruf J. Menyadari bahwa ia harus mencari jalan keluar. Menyadari pengaruhnya yang tak tertandingi di pemerintahan, Bloch menulis surat kepada Hitler melalui saudara perempuannya, Paula Hitler, yang dulu bernama Clara. Ia meminta bantuan Hitler untuk memfasilitasi kepergiannya dari Jerman. Hitler memerintahkan agar prosedur kepergian Bloch dipermudah, dan sementara itu, Gestapo memastikan tidak ada yang mengganggu mereka. Martin Bormann, salah satu pejabat Nazi paling berkuasa, bahkan secara pribadi mengawasi seluruh proses. Sebagai hasilnya, keluarga Bloch diizinkan menjual rumah mereka dengan harga pasar, tidak seperti harga yang sangat rendah yang dipaksakan kepada Yahudi lain yang dipaksa pindah ke Wina. Mereka bahkan diizinkan membawa sejumlah uang yang luar biasa besar, 16 Reichsmark, jauh di atas batas 10 Reichsmark yang diwajibkan bagi Yahudi lainnya. Pada akhir November 1940, keluarga Bloch, putri mereka Gertrude, dan menantu laki-laki mereka, Dr. Franz Kren, yang dibebaskan setelah sempat ditangkap, berhasil berangkat ke Lisbon. Dari sana, mereka berlayar ke Amerika Serikat dengan kapal laut Spanyol Marqués de Comillas dan akhirnya menetap di Bronx, New York. Seperti yang bisa ditebak, kedatangan Bloch di Amerika menimbulkan banyak perhatian. Ia menjalani interogasi oleh OSS, Office of Strategic Services, cikal bakal CIA, yang mencari informasi tentang masa kecil dan masa muda kanselir Jerman. Saat itulah ia menerbitkan esai terkenal, Pasien Saya, Hitler, yang kini dianggap sebagai sumber historiografi primer yang berharga. Dalam esai tersebut, Bloch menyajikan deskripsi mantan pasiennya yang mematahkan stereotip umum wartawan Amerika, seorang yang pemarah, tidak sopan, dramatis, dan mudah tersinggung. Sebaliknya, ia melukiskan potret yang lebih positif, seorang pemuda berbadan sedang, mengenakan celana pendek kulit klasik Tirol, pembaca setia Fenimore Cooper dan Karl May. Hitler, menurut Bloch, tidak terlalu cemerlang secara akademis, dengan hanya sejarah dan seni sebagai mata pelajaran yang diminatinya. Ia digambarkan sebagai anak laki-laki yang melankolis dan egois, namun tak kuasa menahan air mata saat diberitahu tentang kanker ibunya. Tulisan Bloch memicu kegemparan, dan kisahnya tentang cinta mendalam Hitler kepada ibunya membuat beberapa pihak menafsirkannya sebagai hal yang patologis. Mereka berpendapat bahwa perlakuan Bloch yang gagal terhadap Clara menjadi penyebab kebencian mendalam Hitler terhadap kaum Yahudi. Namun, sebagian besar sejarawan percaya bahwa Hitler menjadi antisemit pada periode antar perang yang penuh gejolak setelah perjanjian Versailles. Di Amerika Serikat, Bloch tidak diakui sebagai dokter. Pada usia 69 tahun saat meninggalkan Austria, ia tidak dapat lagi berpraktik kedokteran. Kanker perut merenggut nyawanya pada 1 Juni 1945, hampir tepat 1 bulan setelah Adolf Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin. Kisah Eduard Bloch adalah pengingat akan kompleksitas hubungan manusia di tengah gejolak sejarah, dan bagaimana takdir individu dapat terjalin dengan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia.